Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asgar Ali Alfarabi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas A. Pertama-tama saya haturkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan limpahan rahmatnya saya bisa menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi dakwah pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mengampu Bapak Dr. Haji Romanur Aziz, SOSI MAG yang telah memberikan segala ilmunya serta ajarannya pada satu semester ini. Semoga segala apa yang telah diajarkan oleh beliau bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman ke depannya. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa pokok pembahasan pada soal ujian akhir semester hari ini. Next. Baik, pada pokok pembahasan yang pertama ada alur analisis sistem dakwah dan contoh kasus sesuai dengan ranah bimbingan dan konseling Islam. Pada pokok pembahasan yang kedua yaitu ada analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktek bimbingan konseling Islam. Yang keempat, ada perbandingan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan bimbingan konseling Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Yang terakhir, pokok pembahasannya yaitu makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama salaf, dan pendapat ulama khalaf. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu tentang analisis sistem dakwah dan contoh kasus ranah sesuai dengan bimbingan konseling Islam. Baik, berikut merupakan suatu gambaran dari analisis sistem dakwah yang kita ketahui dari materi yang telah kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sistem dan konsep strategi dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya membuat tabel di mana pada tabel ini kita mengacu acuan utamanya itu adalah dai. Dai di sini bisa kita sebut dengan guru BK atau konselor. Nah, guru BK atau konselor ini atau kita sebut dai sebelum melakukan suatu layanan konseling, dai ini harus bisa memahami materi-materi atau pemahaman tentang layanan dari bimbingan konseling kelompok ataupun bimbingan konseling individu. Nah, dari layanan ini tuh apa saja aspek-aspek yang harus dipahami oleh dai atau konselor. Yang pertama adalah pengenalan dan pemahaman. Yang kedua, analisis masalah yang tepat. Yang ketiga, aplikasi dan pemecahan masalah. Yang keempat, pengarahan sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Yang kelima, ada evaluasi. Dan yang terakhir, ada tindak lanjut. Nah, selanjutnya dari tentang pemahaman layanan dalam bimbingan konseling dan konseling individu, bimbingan konseling individu dan bimbingan konseling kelompok ini, kita lanjut pada jenis layanan yang akan diberikan oleh dai kepada konseli atau konseli itu bisa kita sebut dengan mad'u. Nah, pada jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh dai ini kepada mad'u, ada apa saja dalam ranah bimbingan konseling Islam? Di sini saya menjelaskan atau menulis pada jawabannya yaitu ada orientasi, yang kedua ada informasi, penempatan layanan, penyelesaian masalah, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, kita anggap saja pada kasus yang pertama, mad'u ini mengalami suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, baik dari permasalahan apa saja yang bisa kita sebut, ada emosi, bahagia, marah, kecewa, suka ataupun duka. Si mad'u ini atau konseli ini ingin menyelesaikan masalahnya agar bisa dibimbing oleh dai ataupun konselor. Nah, setelah mad'u ini mengadukan suatu permasalahannya kepada dai atau konselor, konselor ini atau dai ini harus bisa memahami beberapa layanan penyelesaian masalah dalam ranah bimbingan konseling Islam mengikuti dari ranah dakwah gitu. Jadi
ketika dai memberikan atau menyelesaikan suatu permasalahan kepada mad'u atau konseli, beliau itu harus bisa meneliti dulu, dai itu harus bisa meneliti dulu permasalahan apa nih yang sedang dihadapi oleh mad'u. Misalkan kayak sedang ada permasalahan tentang emosi. Nah, dai ini harus bisa memahami tentang konsep-konsep emosi dan cara penyelesaiannya itu seperti apa dan bagaimana. Gitu. Baru dipilih jenis layanannya, masuknya ke jenis layanan yang seperti apa. Setelah ditelaah, melakukan pengarahan kepada mad'u atau konseli, lalu mengadakan evaluasi. Setelah evaluasi, baru tindak lanjut untuk penyelesaiannya. Lanjut kita pada pokok pembahasan yang nomor 2, yaitu ada analisis sistem SWOT pada dakwah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dakwah dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Secara potensi, umat Islam di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia yaitu adalah 87% beragama Islam. Bahkan bangsa Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di muka bumi. Nah, pada penjelasan lebih detailnya, saya di sini menjawab dan menulis bahwa letak kekuatan dakwah Islam itu secara umum dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama ada konsep dakwah, potensi umat, dan peranan organisasi dakwah. Dakwah merupakan watak yang inheren dari ajaran Islam, yaitu antara Islam dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Yang berarti Islam dengan dakwah itu benar-benar sudah menyatu. Bahwa ketika seorang dai berdakwah, maka dia tidak bisa luput dan lepas dari segala macam-macam ajaran Islam. Nah, selanjutnya, pada sisi lain, dakwah tidak hanya terbatas pada kegiatan dakwah yang dilakukan oleh lembaga dakwah dan dai terhadap jamaah atau umat yang disebut dengan dakwah jamaah, tapi juga dikenal dengan konsep dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh dai terhadap satu orang atau beberapa orang mad'u secara tidak formal. Dakwah fardiyah ini mempunyai beberapa keunggulan dan keistimewaan dibandingkan dengan dakwah jamaah. Antara lain, istimewanya yaitu operasional dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, dan di mana saja mad'unya. Selanjutnya, dakwah Islam ini menjadi kuat jika umat yang mayoritas ikut mendukung dan membantu aktivitas dakwah sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Karena itu, organisasi dakwah dan dai tidak memandang mereka sebagai objek atau sasaran dakwah semata, tetapi mereka harus diposisikan sebagai mitra dakwah dan dipersiapkan, diberdayakan, dan didorong untuk menjadi subjek dakwah atau dai, dan proses tersebut merupakan strategi dalam pengembangan dakwah. Atau bisa kita sebut menjadi suatu kekuatan dalam gerakan dakwah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua pada analisis SWOT ini adalah weakness atau kita sebut dengan kelemahan. Kelemahan umat Islam yaitu karena umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, namun potensi atau SDM yang dimiliki masih rendah. Begitu juga tentang pemahaman Islam. Menurut M. Nasir, pemahaman terhadap Islam dipengaruhi oleh persepsi Barat. Nah, saya ingin menjelaskan lebih lanjut bahwa dari pandangan M. Nasir ini, yang mendorong adanya terdapat pemahaman sempit yang menyelubungi umat Islam, yang mendorong adanya dikotomi sikap ekstremis, pertentangan Islam dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan berbagai sikap lainnya yang tidak kondusif untuk kemajuan Islam. Selanjutnya, pada sisi lain, kelemahan dakwah ini terletak pada dai dan organisasi dakwah dalam pengelolaannya. Keberadaan dai dan organisasi dakwah dapat dipandang sebagai kekuatan, namun pada sisi lain, dewasa ini masih ditemukan berbagai kelemahan. Nah, kelemahan tersebut tuh antara lain seperti belum adanya kerjasama yang menggembirakan antar organisasi dakwah, kompetensi dai yang belum memadai, kegiatan dakwah belum menyentuh semua aspek kehidupan umat. Peta dakwah masih belum jelas, lemahnya manajemen dakwah yang merupakan gambaran yang belum profesional dalam penanganan kegiatan dakwah, dan persoalan sumber dana dakwah yang masih belum jelas dan masih banyak sederet kelemahan lain. Next, pada pembahasan selanjutnya ada opportunities atau peluang.
Ada dua hal yang menjadi peluang bagi pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan peluang bagi pemeluk agama termasuk Islam untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Kedua, peluang akibat dari kemajuan iptek. Nah, dari kemajuan iptek ini terutama kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan dalam bidang komunikasi dan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, pada jawaban yang saya tulis, di sini saya menjelaskan, ketika Soeharto masih menjabat sebagai presiden, dalam berbagai kesempatan sering dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama atau bisa kita sebut dengan teokrasi. Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun masalah agama dipandang sebagai salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut terlihat dari asas pembangunan nasional, bahwa asas pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimaksudkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Selanjutnya, secara lebih khusus, opportunities ini atau kehadiran media massa, baik media cetak maupun media elektronik, adalah suatu konsekuensi logis dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Hamad, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya telepon, komputer, dan satelit yang bisa kita lihat pada zaman-zaman saat ini, yang membentuk jaringan komunikasi di alam maya, ini informasi sudah bisa kita sebut menyebar luas dalam segala hal bentuk gitu. Berada di mana saja dan untuk berbagi keperluan. Keberadaannya menawarkan peluang bagi kegiatan dakwah atau setidaknya melalui media massa pesan-pesan dakwah dapat menjangkau lapisan masyarakat luas. Nah, seperti yang kita lihat bahwa media sosial ini saat ini bisa kita gunakan sebagai peluang besar dalam tatanan gerakan dakwah di Indonesia. Karena saat ini bisa kita lihat bahwa di Instagram atau di YouTube saja banyak para dai, para ustadz atau ustazah yang menggerakkan dakwahnya melalui media massa gitu loh. Jadi bisa kita tonton, bisa kita saksikan kapan saja, bisa kita simak kapan saja, dan itu pun bisa bisa dilihat oleh masyarakat luas, baik yang ada di dalam negara Indonesia maupun dari luar negara Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir pada analisis SWOT ini adalah threat atau tantangan. Dakwah dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, terutama dampak dari krisis ekonomi yang telah mengakibatkan penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Nah, tantangan dakwah saat ini tuh semakin berat, terutama tantangan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga termasuk menjadi dampak dari arus modernisasi dan globalisasi. Walaupun di balik tantangan tersebut sesungguhnya juga menawarkan peluang-peluang yang harus dimanfaatkan. Tantangan dakwah dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, tantangan merupakan akses atau ekses dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sisi buruk dari globalisasi. Yang kedua, ada tantangan yang berasal dari pihak non-muslim, baik yang mereka lakukan. Ketiga, tantangan dakwah akibat dari berbagai persoalan kebangsaan yang memberikan efek negatif kepada kegiatan dakwah. Next, kita pada pokok pembahasan selanjutnya. Nah, baik, pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktek bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama ada di sini saya membuat tahapan operasional. Dalam jawaban saya yang pertama ada wawancara. Nah, di mana wawancara ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta kejiwaan seseorang atau audiens yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sesungguhnya hidup jiwanya dan pesan dakwah
yang tepat baginya. Nah, pada tahapan yang kedua ada group guidance, yaitu cara memahami keadaan audiens melalui kegiatan kelompok seperti diskusi, seminar, dialog alternatif ataupun dinamika kelompok. Pada tahapan yang ketiga yaitu ada observasi. Observasi ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan sikap atau perilaku audiens dengan cara pengamatan secara langsung. Yang keempat, ada direktif dan non-direktif, yaitu mengarahkan dan tidak mengarahkan tergantung bagaimana kondisi audiens yang sedang dihadapi. Yang kelima, ada rasional emotif. Nah, rasional emotif ini yaitu suatu bentuk pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan dan menyadarkan orang yang dibimbing bahwa cara berpikir yang tidak logis itulah penyebab gangguan mentalnya. Yang terakhir adalah konseling klinikal. Nah, konseling klinikal ini adalah pendekatan yang memandang manusia secara keseluruhan fisik atau psikisnya tanpa membedakan status sosialnya. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut, wawancara, group guidance, observasi, direktif dan non-direktif, rasional emotif, dan konseling klinikal, tahapan atau metode pendekatan ini tuh pada dasarnya merupakan pencarian berbagai alternatif dalam upaya memahami kondisi audiens yang terbimbing sehingga para dai dapat menempatkan materi dakwah sesuai dengan penggunaan metode yang tepat dalam membahasakan dakwah. Dengan demikian akan tercipta komunikasi timbal balik selama proses dakwah berjalan. Baik, selanjutnya next kita pada pokok pembahasan yang keempat. Nah, pada pokok pembahasan keempat ini, bandingkan dan jelaskan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan PMI dan BKI. Sini dari jurusan saya pribadi yaitu jurusan bimbingan konseling Islam. Dakwah Islam dengan segala aktivitasnya telah berkembang dari masa ke masa. Perkembangan tersebut dilihat dari materi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, metode maupun yang lainnya. Berangkat dari titik tolak, mengajak manusia yang dilakukan dengan lisan. Dakwah bi al-lisan dengan perbuatan dakwah bi al-hal, dan dengan tulisan yaitu dakwah bi al-tadwin. Nah, sampai kepada pencegahan yaitu preventif, penanganan masalah, penyembuhan, serta perkembangan mad'u berbagai ilmu pengetahuan diterapkan dalam dakwah Islam dalam rangka mencapai tujuan. Nah, termasuk di dalamnya yaitu bimbingan konseling Islam di mana ilmu ini disesuaikan dengan ajaran Islam. Upaya yang bijak adalah menghadirkan model dakwah melalui bimbingan dan konseling, yakni penyebaran agama Islam yang sangat spesifik di kalangan sasaran tertentu. Ia menampilkan hubungan personal antara pembimbing dan terbimbing, lebih seperti keorientasi pada pemecahan masalah individual yang dialami oleh terbimbing, sedangkan pembimbing memberikan jalan keluar sebagai pemecahan masalah tersebut. Di samping itu, ia juga mencakup penyebarluasan agama Islam di kalangan kelompok tertentu dengan suatu pesan tertentu, dan pesan itu merupakan paket program yang dirancang oleh pelaku dakwah. Ia dirancang sebagai tahap pada perolehan target tertentu. Nah, next. Nah, beralih dari metode riset jurusan bimbingan konseling, selanjutnya kita ada jurusan pengembangan masyarakat Islam. Dakwah dalam pandangan perkembangan masyarakat Islam adalah proses pembinaan yang terencana dan terukur dengan baik karena untuk mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri diperlukan langkah-langkah yang terprogram seperti bagaimana mencapai tujuan, langkah-langkah praktis menuju tujuan dan evaluasi. Jika kita dapat melihat bahwa PMI atau jurusan pengembangan masyarakat Islam ini merupakan salah satu bentuk untuk menolong anggota masyarakat yang sedang menghadapi beragam masalah dalam pencapaian taraf hidup layak dan berkualitas. Nah, jadi dakwah dalam pandangan pengembangan masyarakat Islam adalah suatu proses pembinaan masyarakat baik dilakukan secara individu maupun kelompok dengan metode atau strategi yang terencana dan terukur dengan baik. Karena untuk mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri diperlukan langkah-langkah yang terprogram seperti bagaimana mencapai tujuan,
langkah-langkah praktis menuju tujuan dan evaluasi. Nah, untuk perbandingannya, dari jurusan bimbingan konseling Islam kepada jurusan pengembangan masyarakat Islam, bisa kita ketahui bahwa dakwah partisipatif yang ada pada jurusan bimbingan konseling Islam lebih dikhususkan sebagai kegiatan antar individu di mana terbimbing membutuhkan suatu proses atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Sedangkan pada dakwah partisipatif jurusan pengembangan masyarakat Islam dikhususkan untuk menghadapi beragam permasalahan dalam lingkup taraf hidup di masyarakat yang luas. Next, kita lanjut pada pokok pembahasan yang terakhir. Pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan pendapat ulama salaf dan pada pendapat ulama khalaf. Baik, di sini pada jawaban yang saya tulis, menurut Al-Quran, wasatiyah mempunyai makna adil, posisi terbaik, paling tinggi, baik, dan pertengahan. Wasatiyah dalam istilah dan kalimat yang ada pada Al-Quran adalah keadaan yang paling baik, adil, tinggi, paling pertengahan, dan paling berilmu. Wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143, di mana bisa diambil bahwa sebuah kesimpulan, makna dari wasatiyah adalah keadilan dan kebaikan, atau umat wasatiyah adalah umat yang paling adil dan paling baik. Nah, selanjutnya, makna dakwah wasatiyah menurut hadis. Dari jawaban yang saya tulis, sabda Nabi yang menyebutkan kata al-qas, yang berarti pertengahan. Kata al-tawasud adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Hurairah, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awalnya seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu. Tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Selanjutnya, makna wasatiyah menurut para ulama salaf dan para ulama khalaf. Yang pertama ada Imam Ibnu Tauliyah, yaitu dakwah wasatiyah adalah arah pemahaman dan pemikiran Islam yang baik dan tepat. Nah, yang kedua, menurut ulama khalaf yaitu ada Al-Imam Ihsan Al-Banna. Nah, beliau menjelaskan bahwa umat Islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling kuat di dunia ini, karena umat Islam memiliki dan mendakwahkan syariah Al-Quran yang paling adil dan moderat di dunia ini. Next. Baik, mungkin itu saja pokok-pokok pembahasan dari ujian akhir semester mata kuliah metodologi dakwah. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan materi pada kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Haji Rahman Nur Aziz, SOC MAG yang telah membimbing mata kuliah ini selama 1 semester kemarin. Saya harap semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi suatu pemahaman dan penambahan ilmu bagi para audiens yang menyaksikan dan teman-teman semuanya. Lebihnya kurang maaf, saya ucapkan terima kasih banyak, saya ucapkan juga banyak-banyak minta maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.